Hai teman-teman, perkenalkan kami dari akuntansi semester 4 kelas Malang. Di sini saya akan mempresentasikan marketplace customer to customer pada perusahaan PT Shopee. Kalau ingin tahu, ikuti kelanjutannya. Sistem informasi manajemen khusus pada marketplace customer to customer PT Shopee. Customer to customer pada PT Shopee. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Setidak-tidaknya ada 4 era penting sejak ditemukannya komputer sebagai alat pengolah data sampai dengan era internet di mana komputer menjadi senjata utama dalam berkompetisi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Jumlah pengguna internet sebesar 83, juta pengguna dan diramalkan akan terus bertambah setiap tahunnya. Menurut eMarketer 2014, adapun data mengenai peramalan perkembangan penggunaan internet di Indonesia. Salah satu aplikasi marketplace yang sedang marak digunakan adalah Shopee. CEO Shopee, Chris Feng, mengatakan Shopee adalah salah satu dari banyak pihak yang memanfaatkan peluang bisnis e-commerce dengan meramaikan segmen mobile marketplace melalui aplikasi mobile mereka untuk mempermudah transaksi jual beli melalui perangkat ponsel. Secara general, Shopee sendiri memposisikan dirinya sebagai aplikasi marketplace. Pendekatan sosial tersebut dipilih karena Asia Tenggara merupakan kawasan yang gemar bermain media sosial. Bukan rahasia lagi bila Indonesia adalah negara yang paling aktif bermain di ranah media sosial. Menurut Priyambada tahun 2015. Bahkan di Indonesia menggunakan media sosial bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga sudah merambah kegiatan jual beli. Landasan teori. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce merupakan suatu istilah yang digunakan atau sering didengar yang berhubungan dengan internet, di mana tidak seorang pun yang mengetahui arti sebenarnya dari e-commerce. Berikut beberapa pengertian menurut ahli. Menurut McLeod-Person tahun 2008 jilid 59, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Menurut Sally Cashman tahun 2007 jilid 83, e-commerce atau kependekan dari electronic commerce, perdagangan secara elektronik, merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli dan berpartisipasi dalam e-commerce. Ketiga, menurut Johnny Wong tahun 2010 jilid 33, pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Jadi, pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, di mana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Jenis-jenis e-commerce. Berdasarkan karakteristiknya, e-commerce dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, business to business. Yang kedua, business to customer. Yang ketiga, customer to customer. Yang keempat, customer to business. Bentuk ancaman e-commerce. Ada beberapa bentuk ancaman e-commerce yang mungkin terjadi di dalam e-commerce. Yang pertama, planting. Memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tapi belum tentu legal, di mana yang akan datang. Yang kedua, sistem penetration. Orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem
komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, komunikasi monitoring. Seseorang dapat memantau semua informasi, rahasia maupun non-rahasia, dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Salah satu marketplace e-commerce yang kini sudah menjadi pusat perhatian adalah Shopee. Shopee Indonesia hadir sejak akhir tahun 2015 dengan fokus menyediakan platform yang bisa digunakan untuk belanja online melalui ponsel, baik yang menggunakan ponsel berbasis Android ataupun iOS. Sebagai marketplace di Indonesia, Shopee berhasil menarik hati jutaan masyarakat Indonesia yang terbukti dengan banyaknya produk yang terjual setiap harinya. Bagi Anda yang sedang mencari marketplace paling pas untuk jualan online, bergabung menjadi seller di Shopee bisa jadi pilihan yang tepat. Berikut adalah keuntungan jualan di Shopee yang bisa jadi pertimbangan Anda untuk bergabung di marketplace ini. Penjelasan. Beberapa pelanggan maupun pembeli seringkali terjadi masalah yang membuat mereka kecewa terhadap hal ini. Contoh kasusnya sesuai yang di atas. Beberapa dari seller merasa kecewa karena lama dalam penyelesaian masalah. Terkadang juga para pembeli sering terkena beberapa sistem yang tidak baik dan merugikan pelanggan, seperti barang rusak, barang tidak sesuai pelanggan, dan barang sampai pada pembeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Cara pencegahan dan pengendalian sistem. Pihak marketplace Shopee mengatasi permasalahan keluhan konsumen agar konsumen setelah kecewa sebagai berikut: menerima semua kritik dan saran, lalu mengkonfirmasi masalah dan mengatasi masalah tersebut, dan memberikan kompensasi bonus. 2. Setelah admin mendengarkan keluhan konsumen, ulangi inti masalah yang disampaikannya. Ini diperlukan agar konsumen tahu bahwa admin sudah memahami hal yang dikeluhkan. Konfirmasi harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menegaskan fakta permasalahan yang terjadi. 3. Dengan sikap yang rendah hati, pihak Shopee mengakui memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh marketplace Shopee. Jangan membela diri, apalagi menyerang konsumen. Namun minta maaflah dengan tulus kepada konsumen yang kecewa. Ini dapat sedikit meredakan emosi konsumen karena admin menyadari kesalahan yang terjadi. 4. Jelaskan penyebab masalah yang dihadapi konsumen. Sekalipun penyebab masalah ternyata terletak pada konsumen tersebut, Anda jangan sampai menyudutkan dirinya. Hati-hati dalam berkata-kata saat menjelaskan. 5. Sebelum admin menyelesaikan permasalahan konsumen, buatlah persetujuan atau kesepakatan tentang solusi yang akan diambil. Upayakan win-win solution di mana pihak admin dan konsumen sama-sama merasa tidak dirugikan. 6. Segera ambil tindakan untuk membereskan keluhan konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil dan juga kebijakan dalam perusahaan. Dalam menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial, Shopee melakukan konten unik yang merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan serta memasukkan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Dalam pembahasan ini, perusahaan marketplace Shopee menyelesaikan permasalahan yang muncul dari komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan pengguna